Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, saya persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, ayo kita berdoa. Masih doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Bagaimana keadaannya? Baik ya, masih semangat? Oke, ibu mau ngecek semangat kalian. Jadi kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 menginspirasi, oke? Oke, semangat pagi. Pagi, 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 menginspirasi. Oke, ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Ada semua ya? Ayu sakit Bu tadi. Sakit? Dia sakit. Sakit apa dia? Demam Bu, meriang. Oke. Nah, ada yang ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tidak. Tentang lembaga keuangan bank. Ya, betul sekali ya, tentang lembaga keuangan bank. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan non-bank. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian mengenai lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam mengenai lembaga keuangan non-bank. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, kan sebelumnya kita udah belajar mengenai lembaga keuangan bank. Ada yang tahu nggak perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Saya dulu. Ya, silakan Dina. Lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank itu memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Ya, jadi benar-benar ya yang dikatakan temannya. Kalau lembaga keuangan bank, dia bisa menerima dan menghimpun dana. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank, dia semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, ada yang tahu lembaga apa? Koperasi dan pegadaian. Dia ada yang tahu apa? Taspen. Ya, taspen. Termasuk ke dana pensiun. Nah, ada yang bisa menjelaskan koperasi itu seperti apa? Ya, silakan. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang atau badan usaha untuk kepentingan bersama guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Contohnya kayak di sekolah itu ada koperasi sekolah yang menjual barang-barang kebutuhan siswa seperti makanan dan alat-alat tulis. Ya, benar ya. Kemudian ada pegadaian. Ada yang mau menjelaskan apa itu pegadaian? Ya, Bu. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Oke, benar sekali ya yang dikatakan temannya. Yang terakhir itu ada taspen atau dana pensiun. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Dana pensiun adalah dana yang disimpan atau diinvestasikan selama bekerja seseorang untuk memastikan keberlanjutan hidup finansial di masa tua. Oke, benar-benar ya yang dikatakan teman-temannya tadi. Jadi kalau koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi di koperasi itu dia memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Jadi di koperasi dia terdiri dari 5 jenis. Yang pertama
diperjualbelikan menurut perusahaan pegadaian. Yang terakhir itu ada dana pensiun, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, jadi dana pensiun itu salah satu lembaganya yaitu Taspen. Nah, di dana pensiun itu contohnya kayak misalkan nih ada orang tua kalian yang PNS, TNI, Polri atau ASN, itu biasanya ada dana pensiun. Jadi ketika dia tidak lagi bekerja, dia masih dapat uang setiap bulannya. Oke, itu ada kuis nih. Ada yang mau menjawab kuisnya? Boleh nanti depan. Jadi kuisnya itu siswa akan menempelkan stiker menurut pengertian yang ada di papan tulis. Nah, Jana, silakan pilih mau jawab menurut berapa? Silakan dipilih. Jawabannya Taspen atau dana pensiun, benar? Benar ya? Oke. Nah, ini ada tugas bisa kalian kerjakan, kemudian dikumpul minggu depan dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Materi kita sudah habis. Ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Jadi lembaga keuangan tempat itu adalah lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk investasi atau untuk kebutuhan nasabah. Lembaga keuangan non-bank juga merupakan badan usaha yang dapat menyalurkan kredit ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan modal untuk usaha atau membeli barang-barang yang dibutuhkan. Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yaitu seperti koperasi, pegadaian, dan dana pensiun. Sehingga perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank itu terlihat pada peran dan fungsinya. Jika lembaga keuangan bank bisa menyalurkan dana secara langsung, lembaga keuangan non-bank